Jadi ada 4 faktor, Pak. Jadi salah satunya kalau misalnya tidak terpenuhi, maka akan merangsang bunga jantan. Selamat datang peserta pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit 1, 2, dan 3 mulai 19 sampai 22 Agustus 2024 di Hotel BW di Kota Palu. Peserta sejumlah 94 orang berasal dari Morowali dan Morowali Utara. Untuk praktek bagaimana penerapan panen yang bagus, tata cara yang bagus. Kemudian kalau selama ini kita merawat kelapa sawit cuma dari informasi teman-teman, ini kita langsung di sumbernya di PT LTT Grup dari Astra Lestari. Mari kita ikuti selengkapnya di dalam merawat kelapa sawit. Salah satunya kita nggak benar, nanti akan jadi bunga jantan bahasanya. Jadi ada 4 faktor, Pak. Jadi salah satunya kalau misalnya tidak terpenuhi, maka akan merangsang bunga jantan. Kalau pokok normal ya, boleh dengan sofin ya. Kita bahas yang masalah itu. Tapi sofin itu pelakuannya ke situ. Jadi pertama cahaya, kedua air, ketiga unsur hara, keempat pelepah. 4 faktor ini yang kalau salah satunya, kalau semuanya terpenuhi, dia akan merangsang bunga betina yang banyak, artinya banyak buahnya. Ya, misalnya cuaca bagus, matahari terik gitu kan, artinya intensitas cahaya di atas 70%, idealnya 90-80%. Kemudian unsur hara cukup, pupuknya bagus, airnya cukup, tapi jumlah pelepah kurang, maka yang akan keluar adalah bunga jantan. Selanjutnya kita akan ikuti bagaimana tentang pupuk dan pemupukan. 15, itu artinya 15, N-nya 15%, P-nya 15%, K-nya 15%. Ini biasanya pupuk subsidi bisa juga gitu tuh, ya, sama. Ya. Nah, untuk sawit muda itu bisa, Pak, 15, karena dia butuh nitrogen banyak dengan kalium, timbang pun nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tanaman yang produksi, N-nya cukup kecil, karena kalau N-nya banyak gampang kena penyakit. Kemudian K-nya harus banyak. Misalnya Bapak beli misalnya 13, P-nya kan biasanya rendah kalau P biasanya. Misalnya 13, contoh ya, 13, N-nya misalnya 8, P-nya 27. Nah, cari yang itu Bapak produksi. Ya, cari yang P-nya kalau Bapak udah produksi, cari K-nya yang tinggi. Yang ketiganya itu cari yang besar. Kalau tanam nasi kecil, boleh N-nya sama atau lebih besar. Itu untuk pupuk. Kemudian pemupukan sama kita ditabur, Pak. Tapi kalau kita ada juga di Astra, cuman di sini nggak ada. Di PT-PT lain jalan. Itu kalau pemupukan paling bagus itu diapain, Pak? Ditabur, Pak? Ditugal. Betul. Yang paling bagus itu tugal. Kita istilahnya kita di pocket, Pak. Di pocket kita cangkul satu lubang, kita pakai dulu maksimal 500 gram, setengah kilo. Jadi kalau dosisnya itu 2 kilo, berarti kita bikin 4 lubang. Itu paling bagus, Pak. Biasanya kan kita bukit sama rendahan. Normal pun bagus, Pak. Karena kita curah hujan petani-petani sini. Kenapa kalau di perusahaan umur 2 tahun udah bisa banyak buahnya? Ya. Tapi kalau kita dari bibitan sendiri itu tahun keempat baru bisa buah bagus gitu. Ya, itu karena, Pak, yang saya bilang itu 4 faktor. Kalau di perusahaan kan dari bibitan itu sejak dari kecambah itu kita siram sehari 2 kali. Kita pupuk berapa minggu sekali itu. Benar-benar dirawat itu. Makanan jarak tanamnya kalau di petani kan paling jarak segini kan. Ya. Bahkan ada polybag rapat itu. Iya. Nggak digeser-geser. Sejak ditanam di tempat itu juga. Iya. Di perusahaan kan dibikin 90 cm, 90 cm. Emang dijarangkan. Sejak umur 3 bulan, kan 3-4 bulan di pen nursery, kemudian dipindahkan ke polybag besar. Kenapa pen nursery? Supaya gampang nyiram kan, dekat-dekat gitu kan. Nanti udah agak besar, umur 4 bulan mulai pindah ke polybag besar, kasih jarak 90 cm. Itu tiap hari siram.
Jadi ketika, karena saya bilang kan tadi pemupukan itu pengaruhnya 2 tahun, Pak. Jadi ketika dia 2 tahun di lapangan sudah buahnya sudah lengkap cukup. Tapi kalau di bibitannya nggak pernah disiram, kemudian jarak tanamnya rapat, nanti 2 tahun tuh belum ada buah itu. Tapi jangan putus asa, nanti berbuah juga karena sudah pindah ke lapangan. Lapangan kan udah tanahnya luas, dia dapat makanan dari tanah yang ada, udara, air hujan cukup, nanti akan berbuah. Jadi nggak ada jantan betina sebenarnya, Pak. Yang ada paling pokok genetik, ya tadi istilah pokok gajah, Pak ya. Pokok gajah. Ada kan batangnya besar, di buahnya nggak jadi-jadi. Iya. Pokok gajah segera ditebang saja, diganti tanam yang lain. Nah, itulah tadi Bapak dan Ibu sekalian sebagai petani kelapa sawit. Pentingnya kita merawat kelapa sawit mulai dari saat pembibitan sampai sebelum tanam, sampai dan selanjutnya sampai menghasilkan, termasuk di dalamnya yaitu bagaimana cahaya, air, hara, kemudian jumlah pelepah harus kita perhatikan. Penting juga telah disampaikan bahwa penjarangan sangat dibutuhkan di saat kita membuat pembibitan kelapa sawit. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari petani peserta replanting kelapa sawit di saat kelapa sawitnya sebelum menghasilkan. Bagaimana supaya tetap ada pendapatan, maka ditanami tanaman sela. Ikuti selanjutnya. Ditanam pisang. Tanaman sela, Pak. Bukan dengan pemeliharaan gabung. Sela-selanya ditanam pisang. Ya di kawangannya. Ya. Penting kalau masih tanamannya kan masih kecil. Yang penting itu persaingan. Kalau pernah baca malah macam-macam, Pak. Ada yang tumpang sari istilahnya. Ada tumpang sari dengan pisang, ada tumpang sari dengan kedelai, jagung, ada juga dengan coklat bahkan ada. Bapak Ibu petani sawit dimanapun berada, disampaikan bahwa tanaman sela itu tidak menjadi masalah asalkan yang telah disampaikan tadi tidak terganggu, seperti bagaimana penyinaran tidak terganggu, air tercukupi, unsur hara tercukupi, kemudian pelepah tetap di jumlah yang telah ditentukan, maka itu tidak ada masalah, justru malahan bisa menopang pendapatan sebelum kelapa sawit ini menghasilkan. Untuk selanjutnya bagaimana tentang penyakit tanaman kelapa sawit, kita ikuti selanjutnya. Karena kena kembang tanduk, Pak. Cuman dia masih nyisain jaringan muda itu, tumbuh ulang. Tumbuh ulang ya. Di atas titik tumbuh, Pak ya? Iya, di titik tumbuhnya. Jadi si jaringan mudanya ada yang ini. Itu bukan penyakit. Kalau marasmius itu, Pak, yang buah busuk itu, Pak. Masih bisa diselamatkan kira-kira bisa? Apa namanya? Bisa, itu sudah tumbuh. Ini Tumbuh doang tapi produksinya gimana? ya, tapi biasanya nggak bagus dia. Nggak bagus ya. Karena di batangnya udah nggak normal ya. Udah normal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Selanjutnya bagaimana tentang pohon jantan, bunga jantan, bunga. Ya, jadi Kita akan ikuti ini lebih contoh ya. lengkap lagi. Jadi ada setiap area sawit ya. Itu Bapak kalau punya anak harus ada Bapak dan Ibu ya. Iya. Nah, ada bunga jantan dan betina. Nah ini kalau untuk varietas lonsum itu aslinya jantan dan betinanya cukup, Pak. Jadi ini bunga jantan ini. Nah ini namanya bunga jantan antesis, artinya sudah tapi ini udah lewat aktif nih, masih sisa. Pak, ya? Nah, ini yang bagus nih kalau banyak Eladidius serangganya. Sini nggak? Hektar itu cukup, malah dibutuhkan. Sekarang kita malah bikin pokok jantan. Ada namanya polinator, kita tanam di antara gawangan mati. Di sini nggak ada ya. Itu karena di blok Sopin karena kurang jantan. Berarti maksudnya ini dibiarkan. Ini kita butuhkan, Pak. Dibiarkan. Iya, tentu dibutuhkan. Oh gitu. Jadi kalau ada bunga jantan, yang penting populasinya cukup.
4 sampai 6 bunga jantan aktif dalam 1 hektar. Kalau kurang malah masalah. Yang jadi buah yang mana? Yang ini Pak, ini bunga jantan. Nah yang bunga betinanya ini jantan semua kayaknya. Ini nih Pak bunga betinanya nih, dia kayak apa? Kayak pohon bunga cengkih. Ya, ya kalau jantan tuh bentuknya panjang-panjang ini. Makannya itu 2 polen seluk sari yang ada di jantan sama madu yang ada di betinanya. Jadi nanti dia makan itu, kemudian setelah dia ketika makan itu kawinnya di situ di bunga jantan. Nanti setelah kawin situ dia langsung bertelur di bunga jantan. Bunga betina nggak bisa. Nanti di sini tuh. Video ya Mbak? Ya. Demikianlah pembahasan tentang kelapa sawit dari PT LTT, anak cabang dari PT Astra Agrolestari, mulai dari perawatan saat pembibitan, kemudian pemupukan, penanaman, sampai tanaman menghasilkan. Mari kita terapkan di lapangan. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, kelompok-kelompok kita, sehingga bagaimana kita berusaha tanaman sawit, petani sawit dapat sukses berkelanjutan. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan share, sehingga selalu bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.